Sebetulnya mohon maaf Pak, kita kembali kepada dawuh Allah, di mana sebelum jasad iki dados ruh sampai sedawaya tiang sak kromengan, sak Malang, bahkan sak dunya koyok Donald Trump ya, koyok sapa wong Yahudi niku Michael sapa iku nek nggone Israel iku sedawaya niku sudah pernah dibeat dijanji Allah, sudah pernah makrifat pada Allah. Ruh ini sudah Pak, awalnya ruh sampean kali kula sedawaya niki pernah ngenggoni panggonan yang disebut musyahadah, langsung dialog pada Allah, alastu birabbikum, lah begitu tuh Allah. Betulkah hei para arwah aku Tuhanmu? Sebelum ruh itu ditiup ke jasad itu sampun Pak, cuman kita lali lah gitu toh. Nggih mboten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus akhinal kiram, pengurus MUI di wilayah Kecamatan Kromengan ya, dan ketua MWC beserta teman-teman Ansor, terutama saudara-saudara saya yang tergabung di dalam barisan serbaguna atau Banser, yang kami hormati Bapak Musbika, mohon izin, Bapak Kepala Desa beserta staf-stafnya, para hadirin jamaah seluruh yang hadir di majelis maupun yang di luar sana. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu nikmat, satu rahmat, satu inayah, sehingga dengan inayah rahmatnya lah kita bisa berkumpul dan bermuajah dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimotori oleh seluruh jajaran pengurus Masjid Darussalam II. Mudah-mudahan apa nanti yang bisa kami berikan terhadap panjenengan sedaya minangka dulur kula,
Nopo ingkang bisa kami sampaikan walaupun sedikit Bapak Ibu, mudah-mudahan harapan kami menjadikan satu ilmu ingkang manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terutama di dalam kondisi yang seperti ini, mudah-mudahan Allah memberikan satu hikmah hidayah terhadap seluruh masyarakat Kota Malang atau Kabupaten Malang beserta seluruh jajaran yang terkait di situ. Allah memberikan keberkahan sehingga menjadi dan menjalin seluruh ukhuwah Islamiyah fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum kami masuk pada materi berkenaan dengan hari kelahiran baginda Rasul, sengaja kami membawa satu materi yang materinya berjudul, ini kan berkenaan maulid. Maulid itu berarti tidak bisa dipisahkan dengan fitrah. Judulnya adalah fitrahkanlah hatimu sebelum kau meninggal. Atau bisa kami katakan, bagaimana hati ini fitrah dari penyakitnya hati, manakala hati ini masih bercinta terhadap selain Allah. Seru ya, judulnya seru. Fitrahkanlah hatimu sebelum kau menjelang kematian. Dan atau bagaimana mungkin hati kita akan fitrah suci sementara hati ini masih bercinta terhadap selain Allah. Itu jawabannya di dalam surah Al-Imran ayat 31. Surat napa mau? Al-Imran ayat 31. Akan tetapi sebelumnya ada kata kunci terlebih dulu. Manakala kata kunci ini sudah ada di benak hati panjenengan kalih kula, aku yakin berkenaan dengan materi itu pasti jenengan akan sadar dan mampu untuk mentranslate atau mengartikan atau memahami materi yang akan kami sampaikan. Apa kata kunci itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Apakah di dalam hati kita sudah ada nur iman, keyakinan sesungguhnya apa acara pada malam hari ini hanya Allah yang mensukseskan? Apakah di dalam hati kita sudah ada cahaya iman? Kesuksesan acara ini hanya karena Allah? Niku sampai jawab piyambak di dalam hati. Satu. Nomor dua, lewat surat Al-Insan kita dijadikan Allah manusia yang sempurna. Sudahkah ada iman di dalam hati kita bahwasanya kita sebagai manusia diberikan Allah, diciptakan Allah tidak hanya dari unsur jasmaniah atau jasmani, apakah kita juga yakin ada unsur rohani atau rohaniah?
jasmani dan rohani. Sebab menungso iku nek ana jasmanine ga ana rohanine, ga ana roe, berarti disebut tiang mati. Wis. Kata kunci niku, sudahkah ada iman di dalam hati kita? Pun sampai pegang. Untuk pertanyaan kula dateng jenengan, mengadakan acara ini bondo mboten sekedhik, Pak. Estu nggih? Bondo mboten sekedhik. Gak usah kula hitung lah, ya. Nggih, gak usah kula hitung. Sing jelas mungguh kula mboten sekedhik. Ayo kita gunakan momen-momen sing seperti ini estu dadosake hati kita sadar hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita apapun alasan, apapun status kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti betul? Pasti. But ono pertanyaan kula datang jenengan sebelum pertanyaan jenengan datang kula. Niki mengki wonten 2 season, Pak, ya. Season pertama saya akan menjabarkan materi tadi, season kedua tanya jawab. Niki nek digendaki oleh panitia. Sebab nopo ingkang kami sampaikan nanti tiang sak milik kataipun nggih mungkin ana sing ora paham saged tekok mungkin langsung di majelis. Cuman kula tangkel dhisik dateng jenengan. Apakah panjenengan iki estu pengen diakoni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Estu nggih? Wis sepakat. Niki tak bangsulke surat Al-Imran ayat 3 setunggal tadi. Allah katakan, "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Wis. Kul katakan Muhammad, in kuntum lamuno utawi sira kabeh iku tuhibbunallaha, cintamu pingin diterima Allah. Kalimah tuhibbunallaha niki, Pak, bukan hanya perkara rasa mahabbah hati kita terhadap Allah, bukan hanya itu. Bukan hanya diterima dari sisi cintanya sepihak, boten. Salatnya juga diterima Allah. Puasa, zakat, hajinya dan amal-amal lainnya itu diterima Allah. Pengertiannya di situ. Maka fattabi'uni, katakan Muhammad, fattabi'uni. Rasulullah dawuh niroake firmani Gusti Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Iku kanjeng Nabi. Apa istifhamnya di situ? Bahasa pondok, memang di dalam Al-Quran itu tidak ada kalimah yang menjelaskan apa yang kita tiru Rasulullah, itu enggak ada. Inilah salah satu kebalikan ayat-ayat Allah itu menyimpan beberapa makna, baik secara balaghah dan mantiknya itu seperti itu, Pak. Mula nek mondok dulur-dulur kula mpun tanggung-tanggung
Pun sanawi mantuk nikah ojo. Sampen kudu berjenjang terus sampai aliyah. Coron jenengan iki belajar ilmu alat ojo cukup mung ning jurumiyah amriti jangan tumukekno terusno sampai alfiyah sampai jawahirul maknunnya. Disitulah nanti banyak beberapa kalimah-kalimah yang penuh dengan mutiara. Iku pesen kula dateng para santri generasi muda niki. Nek awak dhewe niku wis sepuh, Pak. Kula niki sampun 50 gangsal, 53. Garwa tasik setunggal. Yuga sampun 7. Lho estu yuga kula niku ping 7. Lah, dulur-dulur kula sedaya jumlahe 12. Kula niki ingkang nomor 3 ndugi ngandhap. Berarti nomor pinten, Pak? 12 dijukuk 3 berarti 9, nggih. 12 jukuk 3 kari 9, nggih. Termasuk kakang kula Romo Yai almarhum Dimyati Rosyid, dulu sebagai ketua MUI wilayah Mojokerto. Mungkin Bapak MUI tadi paham kenal. Beliau akhir hayatnya di Kota Malang karena beliau teringgap penyakit gagal ginjal, mendekati rumah sakit Saiful Anwar, Saiful Anwar. Beliau berdomisili di Undi Kula Supin sampai beliau sedo sekitar 4 tahun yang lalu. Alhamdulillah kula dirawuhke Allah mriki. Harapan kula napa ingkang kula sampaiake mengke mboten dangu-dangu, Pak. Cukup setengah jam mawon. Mengke diterusake tanya jawab sing akeh ngoten. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau toh panjenengan niki kali kula ingin diakoni oleh Kanjeng Rasul sebagai umat, fattabi'uni, ikutan Rasulullah. Pertanyaannya, mengikuti Rasulullah yang bagaimana? Tadi saya rujuk terhadap para yai, salah satu lembaga di Indonesia, saya mengatakan bahkan di internasional, khususnya di Indonesia. Saya rujuk kali dawuhipun kiai tadi, bahwasanya mana lembaga yang gemuk atau yang terbesar itu ikutono. Aku yakin istihad para ulama sepuh, aku yakin mesti benar. Mesti benar. Niki survei kula, Pak, mulai tahun 2005. Sak nasional kula. Survei kula sak nasional Indonesia terkait masalah lembaga, mohon maaf nggih, saya tidak ngomong status, tidak. Lembaga yang mengikuti walaupun tidak 100% sesuai kekuatannya masing-masing terhadap Rasulullah adalah Nahdlatul Ulama. Niki kula pun survei, Pak, mulai tahun 2005 sampai detik niki. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, pertanyaan kita dalam materi ini, mengikuti Rasulullah yang bagaimana? Sing beto Al-Quran saged dibikak tadi surat Al-Imran ayat 3:1. Mungkin jenengan saged membuka tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Munir, tafsir Mudhir, monggo terserah jenengan. Bon,
Ringkese apa dulur sing kita ikuti terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Satu sisi seluruh mazhab, lebih-lebih yang diikuti Nahdlatul Ulama di dalam tubuh Islam lewat surah Al-Baqarah ayat 208. Kesempurnaan di dalam Islam itu ada 4: syariah, thariqah, hakikat, dan makrifat. Apa tadi? Syariah, thariqah, hakikat, dan makrifat. Secara ringkas saya katakan, apa itu syariah? Syariah adalah sebuah sistem ajaran supaya thariqah sampean iku benar. Apa thariqah? Thariqah adalah sebuah jalan yang bisa menghubungkan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya lewat Kanjeng Nabi. Paham ya? Silahkan thariqah apapun, monggo, silahkan. Yang penting jalan itu sampai pada Allah. Wad'u ila rabbik, kembalilah kau lekas pada Allah, otomatis lewat jalan. Syariat minangka tumpaan kita dari rumah masing-masing. Ada yang pakai sepeda, ada yang berjalan kaki, ada yang pakai mobil dan lain sebagainya. Itu bentuk syariah. Ya, bentuk syariah. Silahkan sampean itu mengikuti madhab siapapun, tapi rujuknya syariat Kanjeng Nabi. Titik tuli wis, gak iso dibantah. Syariah adalah sebuah sistem untuk mengatur thariqah sampean kali kula ben bener. Salat kalau tidak dingelmoni saged bener salatnya? Gak iso. Harus diilmoni. Di situ ada syarat rukunnya, syarat sahnya salat dan lain sebagainya. Harus. Ini kebanyakan itu di dalam lembaga ma'had, pondok pesantren. Kula sangka kuwi Bapak Ibu mbok menawi jenengan pingin didik generasi yang mengikuti Kanjeng Nabi, tolong anak iki ya ditaruh didik akeh ya di pondok pesantren. Gak iso nang pondok duduk, Pak. Cara ngaji diniyah iku duduk. Biyen tahun 70 niku nek gak duwe kanggo mondok, mesti Pak niku ngengken putrane sekolah ning diniyah. Jadi duduk cara mondok duduk, mari pelajaran mantuk, muni pelajaran mantuk. Ning Malang kan wonten nggih? Malang. Niki sebagai sebagai didikan terhadap anak generasi kita, Pak. Biar estu yuga niki sesuai dengan apa yang panjenengan harapkan. Wis. Apa hakikat itu? Hakikat adalah tujuan. Apa tujuan sampean kali kula datang rawuh ning majelis niki? Hanya satu, untuk tolabul ilmi. Otomatis masalah background ini macam-macam terserah. Intinya tujuan sampean kali kula gak nanggap kemidi bedes. Lah mboten toh? Berarti tujuan kita adalah tolabul ilmi. Oke. Kalau panjenengan sudah sampai di majelis inilah namanya makrifat. Gambaran mawon. Syariatnya Rasulullah bimbing terhadap umatnya, ya. Thariqahnya juga beliau bimbing terhadap kita lewat tabi'ina sholihin. Tujuannya untuk menghadap menyembah hanya pada Allah.
Kalau sudah bertemu Allah, itu namanya makrifat. Allah ya Rasulullah itu tidak hanya mendidik kita sebagai umat pada saat dulu Pak ya, pada zaman kenabian. Kalau kita kan zaman tabi'in, para alim ulama kita bertolak, kita napa jenenge ngangsung ilmu terhadap beliau-beliau. Yang beliau itu meneruskan estafet tongkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saged dipaham nggih? Oke, niki dereng tensine dereng munggah niki. Niki tensine sik ndek-ndekan. Engko tak unggahno titik kelek. Dadi cara sepeda motor mari persneleng 1, 2, 3 nang papat. Engko nek papat kira-kira kabur napa mboten ya gak ngerti kula. Bapak Ibu, kalau toh kita itu di dalam Islam kesempurnaan udkhulu fisilmi kafah, ada 4 tahap. Pertanyaan kula, sudahkah kita masuk di dalam golongan yang memegang 4 tingkat niki? Halo Pak, Bu, sampun dereng jenengan iki? Oh dereng. Oke, napa kula sampeake? Nggih. Wis. Pun keju napa den? Dereng nggih. Oke. Sepakat dhisik nek durung mari ngajine gak oleh mulih. Setengah jam aja cukup kok. Setengah jam. Kurang nggih kula tambahi. Oke. Laksana wong jual beli niku mari diweni sesuai timbangane. Sampeyan imbui Pak, lah ngene nggih. Bu, ya tak imbui engko. Wis tenang ae. Kula nderek panitia mawon mengki dos pundi. Pun mengikuti Rasulullah yang bagaimana? Ketahuilah, tadi saya katakan kata kunci bahwasanya kita manusia itu tidak hanya unsur jasmani juga rohani. Oke. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Itu statusnya Rasulullah. Rasulullah diutus ke bumi iki Bapak Ibu. Itu tidak hanya memberikan pendidikan akhlak istimaiyah saja, akhlak yang tertuang di dalam hukum syariah saja, enggak. Sebab hukum syariah niki Bapak Ibu akan memberikan ajaran etika terhadap jasmani kita, supaya ketika kita beribadah iku benar. Jasmani salat iku ditata ning ilmu syariah. Jasmani. Aku belum ngomong rohani, dereng. Salat iku minangka ing mungguh Kanjeng Nabi, aran salat adalah sebuah thariqah. Ilmunya adalah syariah. Manakala syariah itu ilmunya tidak kita kagem, salatnya mesti rusak. Akhirnya wong Malang iki nek gawe masjid imame gak ngadep ngulon. Ndi sing ngulon aku iki bingung. Nika kilen nggih. Bayuh ket mangkliru kula nek ngoten. Niki perasaan Pak Bu nggih. Gak iso dibujuki perasaan. Prasa kula niku nika lho ngilen. Padahal nika ngidel. Nggih, kramane iku ngidel Cak, ngoten lho. Ngilen, ngidel, ngaler, ngitan. Ngoten. Wis ngapunten, wis gak kena dipaidu wong bingung Pak ya, estu. Perasaan kula niku ngilen. Lewat ajaran Rasulullah di dalam jalur syariah, iku pada hakikatnya mungkin dibuka di dalam kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah, bahwasanya
untuk mendidik terhadap jasad kita biar berakhlakul karimah di dalam istimaiyah. Hablum minan nas. Gampangane salat sampean jasad iki cek ni bener. Posone ya cek ni bener, zakae ya cek ni bener, hajine ya cek ni bener, iku ditata ning hukum syariah. Wis. Rasulullah juga pada saat itu mendidik terhadap umatnya para sahabat tentang hukum hakikiyah. Jalure ning ilmu tauhid tidak hanya biasanya ngeten niku lho ana papane Pak, wis gak apa-apa. Jalurnya itu di ilmu tauhid yang di dalam la ilaha illa anta wa ana. Nek di jalur syariah la ilaha illallah wa huwa. Teng mriku. Niki Quran. Sebab menungso apabila hatinya ruhani ini tidak dididik dengan ilmu tauhid di jalur la ilaha illa anta dengan la ilaha illa ana, mohon maaf, estu mohon maaf, siapapun kita untuk menjadi ruhaniyah yang fitrah itu susah banget. Makanya tadi saya katakan nek mondok ojo tanggung-tanggung ya, nek mondok ojo tanggung-tanggung, nek ngaji ojo tanggung-tanggung. Yes, kudu ngaji babakan tentang jasmani, juga kudu mengkaji babakan rohani. Cara ngaji tauhid jangan hanya di la ilaha illallah, harus naik la ilaha illa huwa, harus naik la ilaha illa anta, terakhir la ilaha illa ana. Al-Anbiya 25. Sebab manakala hati atau ruh ini tidak didasari dengan ilmu tauhid untuk mengesahkan pada Allah di anta wa ana, mohon maaf, menurut saya pengalaman itu susah untuk menjadi hati yang fitrah, susah. Di mana ada fitrah lawani berarti kotor. Tangan tadi. Fitrah iku suci, kotor niku gak suci. Tangan tadi. Yang menjadi pertanyaan kita pada malam hari ini, apa Pak yang mengkotori hati kita? Apa yang mengotori hati kita? Kalau yang mengotori jasmani kita mudah saja. Kita ambil air untuk wudhu, kita mandi untuk junub, cara baju najis ya, najasah kita dengan air mudah. Cuman persoalannya umat Islam banyak yang tidak mengenali tentang perkara yang menjadikan, yang mengotori hati. Judule Maulid. Makanya apa Kanjeng Nabi iku sing diperingati iku hari kelahiran, sementara kita itu hari kematian. Lah ngoten nggih. Ada apa itu? Yes, tak buka didik lah. Sebetulnya mohon maaf Pak, kita kembali kepada dawuh Allah, di mana sebelum jasad iki dados ruh sampai sedawaya, tiang sak kromengan, sak Malang, bahkan sak dunya, koyok Donald Trump ya,
Kaya sapa wong Yahudi niku Mekel sapa iku nek nggone Israel iku sedaya niku sudah pernah dibeat dijanji Allah, sudah pernah makrifat pada Allah. Ruh ini sudah Pak, awalnya ruh sampean kali kula sedaya niki pernah ngenggoni panggonan yang disebut musyahadah, langsung dialog pada Allah. Alastu birabbikum, lah begitu tuh Allah. Betulkah hei para arwah aku Tuhanmu? Sebelum ruh itu ditiup ke jasad itu sampun Pak, cuman kita lali lah gitu toh. Nggih mboten lali. Makanya ayo belajar Quran maneh. Nggih nyun sewu. Boleh aku ngomong titik. Gajine guru maca mulang arek cilik TPQ iku ning kene piro, Pak? Halo. Ya Allah gratis, muga-muga estu ikhlas iku dalan siji-sijine sing diterima Gusti Allah. Tapi beliau itu mboten pengin mangan penak ta Pak Bu. Halo. Beliau itu nggih mboten butuh sandang pangan papan ta Bu. Enggak butuh nggih. Butuh. Sinten sing mikirke beliau itu. Ayo. Ya bojone dhewe-dhewe lah ngoten nggih. Sik ta. Aku ranai gak ning kuno Pak, ngene lho. Guru-guru TPQ, guru-guru Quran, bahkan guru-guru ding pondok pesantren pasti di bawah UMR, itu pasti. Malang UMR-e pinten Pak? UMR-e Malang pinten? Batu Semerap nggih 3 juta? 3 jutaan nggih. Alhamdulillah. Sak Jawa Timur niku wilayah yang terluas itu menurut peta Banyuwangi, kemudian disusul Malang. Mojokerto paling copili. Nggih, Mojokerto paling cowili. Tapi PAD ini luar biasa Pak. PAD-nya karena apa? Di sana kan banyak industri, lebih-lebih Gresik niku kalah Lamongan. Makanya nek kepingin dadi bupati nang Mojokerto. Ngoten. Gak apa-apa wong Malang nyalokno bupati ning Mojokerto. Ngeten Pak. Dulur-dulur niki sing menjadi ustadz dan ustadzah yang di pendidikan awal itu paling sorong S2. Bagaimana kita bisa memikirkan kesejahteraan mereka, fasilitas mereka? Ayo dipikir iki. Iki yo duduk kiai tok sing mikir, yo umarok yo kudu melu mikir. Kudu melu mikir. Kula mboten kampanye, mboten apa untung kula mboten. Ayo dipikir bareng. S2 dah mulangi ikhlas-ikhlasan ngoten. Ya Allah. Si ono ayo zaman sing koyok ngeten iki. Memang Pak. Piye carane mikir? Tak uruki nggih. Oke. Di Malang aku yakin wis tingkatan kecamatan ya. Terus si Mbah Yai tadi pengikut yang terbesar adalah Nahdlatul Ulama. Wis. Niki ajenge momen nggih. Kula ngekeki saran mawon. Ngekeki saran. Nahdlatul Ulama lah dilarang masuk partai atau politik lah ngeten nggih. Ngeten Pak. Tolong sesepuh kiai Nahdlatul Ulama. Harus, wis aku ngomong harus
hatinya terketuk terhadap para asatid wa asatidah yang di paling tingkat bawah di pondok pesantren. Menurut kula iki momen-momen harus ada yang berani untuk sebagai kandidat calon bupati. Wis, iku saranku. Harus. Walaupun ada suara sumbang yang miring, ulama kalau campur umaro itu rusak. Jari sapa? Nek menurut kula wajib. Wajib. Iki kula lho nggih. Istihad kula dhewe wajib. Bagaimana kita bisa memikir saudara-saudara kita di bawah kalau puncak pimpinan itu bukan sampean? Sebab yang memegang tanggung jawab mutlak di satu wilayah adalah imam itu wau. Al-Qadhi iku mau. Anda yang punya kebijakan, Anda yang punya kewenangan. Bila mana Anda mengerti tentang ajaran Rasulullah, aku yakin Anda akan memikirkan tidak hanya yang sejajar dengan Anda, tetapi Anda pasti akan memikirkan masyarakat yang paling bawah. Gus, duit teko teleka. Lah ngono nggih. Sampai niku nginu Pak, sembarang ukurane duit, mangkan wis sepakat. Sembarang iku suksesnya itu hanya karena Allah. Oke lah ngomong duit, tak wenehi masukan. Oke, kita tidak punya uang, figur punya, sampai punya wadah, manfaatkan wadah itu. Di dalam wadah itu penuh dengan isi masyarakat ini. Harus ada yang berani loh niki. Empun wedi, teng mriku mboten kathah duit syubhat. Wis gak usah ngomong syubhat. Gak usah ngomong syubhat dhisik. Gak usah. Udah, harus ada niat tekad untuk li'i kalimatillah. Ngene nek pancen ra duweni duit, masyarakat kabeh NU jaan urunan. Kanggo nuku kendaraan yaiku partai. Lho harus ada pengorbanan toh Pak. Gus, gak mungkin ngono kuwi. Ono celah maneh. Ada independen lewat KTP berapa persen itu pasti ada juknisnya, ada. Wis sampai niki tak bocori, paham ya? Tak bocori. Kalau zaman khalifah, zaman Rasulullah tidak diperbolehkan ulama campur umaro, mohon maaf. Nggak ada khalifah-khalifah itu, Sayyidina Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya. Mula sangka kuwi kula nggugah macan turu. Jekne tangi. Ngono lho maksud kula, paham nggih? Urusan teng mriku dadi apa gak dadi serahno Allah. Sing penting niat sampean berangkat itu betul-betul benar di mata Allah Subhanahu wa taala. Pun tak bocori setitik mawon. Krana NU di wilayah Malang iku lemu sinten kiyaine sing sampean tokohno ken maju. Pun sekilas info. Kembali kepada materi. Pun tidak melatih lho nggih, pun tidak melatih. Kula niki pengin ya napa kembali zaman khalifah Umar, khalifah Abu Bakar, Utsman dan lain sebagainya. Pun kembali ke materi. Apa yang menjadikan kotoran hati kita sehingga kita tidak bisa masuk terhadap maulid? Rasulullah dawuh di dalam Sahih Bukhari, entah niku pasal pinten 200 pinten kula supe, monggo di cross check nanti. Kullu mauludin
yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan ke bumi ini dalam keadaan suci atau fitrah, maksudnya suci, ruh ini Bapak Ibu belum terkontaminasi, belum kecampuran, durung duweni kekarepan yang namanya hubbus syahwah. Arek cilik ini dereng durung balik mergai. Terus bagaimanakah kita jiwa atau ruh ini bisa kembali seperti fitrah lagi? Oleh karenanya kita mengadakan memperingati hari kelahiran Rasulullah, hikmahnya itu supaya bagaimana hati kita betul-betul dalam keadaan fitrah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya seperti itu, Pak. Tapi ono proses Pak. Wong baju iso mlebu lemari wangi licin, asale kotor ya diubah dhisik, dicuci dhisik, dipepe dhisik, diseteliko dhisik, banjur masuk dalam almari. Rasulullah lewat bil huda wa dinil haq, hidayah dan agama yang bertauhid. Dinul haq adalah dinut tauhid, dinut tauhid. Ini untuk mendidik jiwa sampean kali kula, ruh sampean kali kula, supaya mempunyai akhlakul karimah, mempunyai etika ketika sholat. Ruh iku ben tulung nang Gusti Allah. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Iki lho Pak. Kita manusia selama hati belum fitrah dari kotoran yang mengotorkan hati, jangan harap sholat bisa khusyuk, nggak bisa. Mohon maaf, apapun status kita, ya, apapun, setinggi apapun kealiman kita, nggak bisa. Titik, nggak bisa. Karena apa? Karena tauhid kita masih di la ilaha illallah dengan la ilaha illallah, ada di situ. Mboten saged. Kita bicara di lapangan, Pak. Di lapangan berarti fakta di lapangan ketika sholat, mengapa hati kita masih teringat terhadap selain Allah? Nggih mboten? Padahal dalam ayat lain Allah juga katakan hafidhu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Bahasa kula Pak, salat iku wajib khusyuk. Terus pertanyaannya, hukumnya kita sholat, ketika sholat kita teringat selain Allah alias tidak khusyuk, itu bagaimana? Tinggal saya memakai kacamata mana. Kalau saya memakai kacamata syariah, gak apa-apa Pak. Wong kelas kita masih di tauhid, mentoke illahua, gak apa-apa. Kelasnya kita masih ada di syariah, nggak masalah. Kacamata syariah. Tapi bagaimana kalau kita memakai kacamata hakikat ing mungguh Rasulullah? Dijawab mboten? Dijawab mboten? Mboten tersinggung? Kula belajar mboten tersinggung kok. Estu. Justru niku damel evaluasi diri kula. Makanya tadi saya katakan mohon di cross check Pak, hadis tentang ini barangkali kula sing salah jenenge menungso kathah salahe. Lah ngeten nggih. Kathah lupute. Kula niki lebih suka didhawuhi timbang dawuhi. Estu
Lebih suka kula dituturi daripada nutur estu. Masalah kula nuturi belum tentu kula niki luwe apik katimbang panjenengan estu. Saya belajar sudah berapa puluh tahun itu seperti itu. Saya belajar untuk mengikuti akhlak Rasulullah di jalur hakikat menuju marifat sudah berpuluh-puluh tahun. Makanya waktu tahun 74 itu kalau nggak salah, beliau Hadratus Syekh Mbah Hamid, Pasuruan, terus Mbah Ud, Pak Gerwojo, Mbah Ilyas, Mojokerto piyambak. Setiap Jumat nopo niku mesti kumpul ning gene Masjid Abah kula. Masalah Tasik Mukhalid. Tasik Mukhalid. Jadi termasuk kula anggap niki barokah dateng kula mungkin ya ta. Saking Allah. Jeneng kula niku asline Senes Mukhlason, Senes. Sinten? Jelas takok jenengan. Lahir procot abah kula niku jeneng kula namine Nasihin. Nasihin. Krungu tiang tiga niki, Pak. Abah diamuk. Abah diamuk. Jenenge kanca CS niku kan ngomong jambal ora apa-apa to ya, kanca CS. Sid, abah kula namine Rosyid, Mbah Mahali. Sid, arek kok jeneng Nasihin niku piye ngono. Terus pundi? Yang tiga niki geger. Akhirnya wong telu sepakat ngekei jeneng kula Mukhlason niki. Ini ku ceritane. Iki pengenalan mawon. Lah, Hadratus Syekh sailing kula lho Pak ya. Mboten keri tausiah tentang tauhid. Estu. Mungkin jenengan nate sing berguru tentang Mbah Hamid atau Mbah Ud. Mungkin bisa tanya ke dzuriyahnya. Wong telu niku sing paling lucu monggo kula lho ya pada saat itu. Nek Gus Dim niku kesayangane Mbah Ud. Nek Gus Dim niku. Dadi nek ndugi Dim mangapa didoni juh ngoten mesti ini. Menurut kula sing paling lucu Mbah Ud niku wong telu. Habis salat Jumat dijak serokalan wau. Engko nek wis tumiba makom. Ini kita enggak bisa nerima Pak. Akal ini gak bisa nerima. Beliau tenggelam di bahru tauhid, bahru makrifat nang Allah sampai majedub nyun sewu. Kopiah dicoplok, jubah dicoplok, sarung dicoplok. Waktu makom sampai jenenge beliau niku sandangan gak nemplek belas. Wis kira-kira dilebokno dihadapno wong kromengan mboten kabur ra gitu nih. Halo. Mesti sampean ngkei kesimpulan anta majnunun. Lah ngaten nggih. Panjenengan kentekan pil. Ngoten nggih ya. Alias gendeng. Mesti ngoten. Kita nggak bisa Pak masuk ke ranah situ kalau kita belum sampai di tauhid illa anta wa ana mboten saged. Apa mesti orang yang belajar ilmu tauhid di anta sampai ke ana mesti ujung-ujungnya gendeng? Nggak ngoten nggih. Mboten Pak. Teng mriku ada dua sistem. Ada sistem majdubun, sistem di mana dia baik akal maupun hati, ruh itu dilalaikan Allah tentang urusan dunya opo wae. Bojo, anak, dunya brono, lali kabeh. Saking apa? Kesentrongan cahya makrifat sangka Gusti Allah. Padha binjing jam 12 awan sampean medal dugi griya ya. Sampean ndangak nek pas istiwa. Deloken srengenge. Silau mboten sampean. Saged ningali wujude srengenge mboten saged. Sampean pasti kesilauan. Cahyane mang basa sampean mari kesintrengan cahaya wis ta.
Mbuh, gak usah suwe-suwe sak jam ae. Pandengen. Nonton lingkungan sampai ndak peteng kabeh. Nggih mboten? Seperti itu. Artinya majtubun iku seperti itu. Tapi sistem yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di jalur wasilun. Akal sudah dilalaikan Allah dengan urusan dunia, hati dilalaikan urusan dunia, tapi akal itu gak lali urusan dunia. Hati hanya bercinta hanya pada Allah. Itulah Rasulullah. Terus kok bisa sampai seperti ini? Para kekasih Allah yang kita sebut sebagai Khalilullah, sebagai waliullah, sekarang kita sebut tabi'ina sholihin, di jalur wasilun, pasti akan sampai di situ. Inilah Bapak Ibu maksud daripada surat Al-Imran ayat 31. Ngikuti Rasulullah tidak hanya di jalur syariahnya saja, tetapi juga di jalur hakikat supaya bisa makrifat datang Allah. Membahas tentang tauhid tidak hanya berhenti kita mengamalkan la ilaha illallah saja, tetapi sampai juga ke la ilaha illa ana. Itu dituangkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Mungkin bisa dibuka Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah dawuh, Muhammad, aku tidak mengutus satu utusan sebelummu kecuali tak gawani wahyu. Wahyu sing pundi? Inti daripada wahyu itu adalah ilaihi annahu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali ana. Ana berarti saya. Oleh karenanya fa'budun, sembahlah ana tadi. Sembahlah Allah itu bahasa syariat. Ini juga di dalam surah Toha ayat 14, ketika beliau Nabiullah Musa alaihissalam diperintahkan Allah untuk menerima wahyu kitab Taurat di Gunung Turisina. Ketika beliau detik-detik mau sampai pada Gunung Turisina, Allah dawuh, hai Musa, lepaskanlah kedua sandal kamu, sebab kamu sudah sampai masuk dalam lembah yang saya sucikan, bilwadil muqaddasit tua. Itu maksudnya adalah masjid. Artinya Pak, sebelum kita ke masjid, masuk masjid sholat, tolong urusan opo wae yang ada kaitannya dengan rumah tangga, kantor, sawah, apapun harus ditanggalkan. Tapi nggak iso, nggak bisa. Kita nggak bisa menanggalkan itu semua, masuk di dalam masjid, masuk di dalam sholat, nggak bisa Pak. Apa sebabnya? Hanya satu, karena tauhid kita pada Allah belum mengenal dan belum belajar di tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Ini bagiani guru-guru akhirat, bagiani para mursyid iki Pak, sing ngajarke ngelmu niki bagiani para mursyid. Oleh sebab itu tolong sampai mumpung tasik wonten kesempatan, tolong empun ngomong repot estumpun dan lekaslah belajar di situ, supaya sholat kita itu ketika sholat estu menghadap dan bertemu
Allah. Dibuka di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah katakan, wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Barang siapa saat sholat ingin bertemu Allah, dua di situ dikatakan syaratnya. Pertama, falyamal amalan sholihan. Ruh ini Pak ya harus ngerti carane sholat. Ruh ini harus tahu carane sholat pada Allah. Bukan hanya jasad, ruh. Satu. Makanya disebut fal ya'mal amalan sholihan. Yang kedua, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Waktu sholat tidak boleh ada urusan-urusan selain Allah masuk. Iki gak gampang, yo gak angel. Tergantung panjenengan. Gak gampang, yo gak angel. Gak gampang, yo gak angel. Piye maksudnya? Angel yo gampang. Sama halnya kita itu pada waktu kita tidak mengerti tentang elektro. Ayo kongkon benakno sound system, isok muni penak ngene iki iso ah. Ayo ping roh aku. Boten saged. Karena kita tidak mempunyai ilmunya. Coba kalau yang memegang ahlinya. Ayo. Sing jenenge mik sing kurang peka mangel, paham beliaunya. Paham. Makanya langsung dikon ngalih mike. Paham. Jenengan kali kula sih gak ngerti. Wis pokoke krungu, lha ngoten nggih. Beliaunya mboten sampai di situ. Bagaimana itu kok dirungokno nyaman, penak? Beliau yang tahu. Kita belum menyentuh pada kerusakan. Di dalam mixer, aksesoris ada rusak, kita nggak bisa tahu. Iki apa ya kok gak muni ya bingung karepe dhewe. Iku angel bagi kita. Tapi beliaunya karena sudah menguasai elektronya mudah Pak. Oh iki sing garakno gak muncul lampu monitore iki paham. Carane nyoder ya paham, diganti ukuran namanya apa? Elko berapa ohm tahu beliaunya itu. Hati gak mungkin geser, gak mungkin. Pas lah kita. Ditawandani seret bosok disetel top no listrik sing metu duduk suarane tapi beluke alias kobong. Nek beliau sing wis ahli nih mboten mungkin. Enggak mungkin ngecopno dhisik nek gak wis ready. Mboten mungkin. Beliau tahu ready atau belum, tahu semuanya. Kita sama Pak sholat seperti itu. Mengapa kita waktu sholat kok hati masih teringat terhadap selain Allah, padahal Allah sudah katakan di dalam surat Toha ayat 14. Apa di situ? Tegakkanlah sholat lidzikri, untuk ingat pada Allah. Boten apa? Lidzikri ingat padaku. Boten kok ya lidzikri apa? Boten. Ingat pada Allah. Tapi fakta di lapangan, jujur saya katakan, saya masih teringat istri, mengingat anak, mengingat jabatan. Mohon maaf Pak Nyamat kalau di rumah di dapur warga jadi kepala desa juga sudah 20 D ini. Tapi nggih, kalau omongi waktu ngaji yo ngaji, waktu dinas yo dinas. Makanya kalau teng pundi wae, teng Jawa Tengah, Banyuwangi, pundi mawon, teng luar pulau, tetep wae jadwale ngantor nggih kula ngantor tetep. Mangan lat Gus turune nanti jero montor kula. Turune jero montor. Pun tutuk apa, Mang? Oh ya. Mengapa kejujuran hati saya katakan ketika saat saya sholat masih teringat hubbus syahawah wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Mengapa? Jawabannya muksituk. Karena hatiku, ruhku ini
rumah ruhku yang disebut kulub, disebut kolbon, hati jagate atiku masih penuh dengan kotoran hati. Makanya gak heran Pak, misalnya tanggaku tuku motor greges kula Pak, paling ya duwe arisan ngaten niku. Ya Allah, hasud Pak medal dugi hati kula. Apalagi tanggaku iki mang mboten pate apik ambek kula, pendungane apik mboten kira-kira kula mesti elek mandar ndang dicukuk del. Subhanallah, donga ngene apa sih? Alhamdulillah tanggoku iso tuku mobil, mbok beleh engko aku iki ngantenan iso taksil ngono lah ya penak to ya. Kok ya yo male kumang kredit yo. Ya Allah, ayo tutupno kaya ngono ngreges dhewe, panas-panas dhewe ati kula. Sorong Ejo nek ngaos di apa nih jenenge disenggoli kula seneng tambahan. Pun niku alasane kuncine mengapa saya masih teringat selain Allah, karena di dalam jagatnya ruh saya, ruhaniah saya yang disebut kolbun hati ini masih penuh dengan kotoran. Terus mengapa panjenengan kok ya bisa sholat kanthi khusyuk? Ya karena kotoran dalam hati panjenengan saat itu sudah disucikan Allah, fitrah Pak. Ingat Pak, ketika kita sudah jawab qalu bala syahidna, roh itu nggih jenengan Tuhanku, kula sok bakal hanya menyembah, memuja dan memuji pada panjenengan Gusti. Oke, lah ngoten ya. Akhirnya Allah wa nafahtu, dan kutiupkan rohku. Wis akhirnya dadi jasad sempurna, akhirnya lahir jenengan iki sampai akil balik. Mulai akil balik kita itu Bapak Ibu telah mencederai perjanjian kita pada Allah. Apa? Ruh ini lari dari Allah alias minggat. Makanya ojo heran saiki ono lagu judulnya Sri Minggat. Nah. Betul Bu, mesti nendang balik. Minggat ya kudu ndang balik. Tomboni wonten mriku. Ngoten lho. Dadi ruh saya itu dikatakan minggat sangka Allah, ruh saya itu bersukaria, bercinta ria terhadap selain Allah. Itulah yang akan menjadikan hati ini, hati saya itu bertumpuk-tumpuk yang namanya kotoran hati, penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, bertambah. Wis kesimpulannya ya apa carane ruh ini kudu fitrah maneh. Iku to Kanjeng Nabi, wada'u ila rabbik, bali yo cepet nang Gusti Allah. Carane terus pundi? Sampean amre balik sehingga bisa mensucikan, merontokkan kotoran hati ini. Pertama, sampean harus tolabul ilmi. Jenengan harus mencari guru akhirat. Itulah guru yang membimbing di tauhid la ilaha illa anta wa ana. Pun niki jenengan mengkibadi diajari tentang ilmunya. Setelah itu jenengan diperintahkan untuk uzlah atau khalwat atau solo nuju wusul nang Allah. Inilah proses tauhid, namanya tahalli menuju tajalli. Menghilangkan, membersihkan keakuan makhluk-makhluk di dalam hati yang kita sudah bercinta, ya, dibersihni dengan zikir. Nanti diajarkan guru sampai untuk berzikir, zikir yang untuk mensucikan hati dan menuju pada Allah. Dengan disitulah nanti akan terjadi yang namanya umbah-umbah bersuci diri. Akhirnya bisa diterima Allah. Terus surat
Al-Imran ayat 31. Kalau kau sudah mengikuti aku, kata Rasul, yuhibbukumullah, Allah akan menerima cintamu, Pak. Cinta kita loh akan diterima Allah sebagai kekasihnya. Syaratnya ya kita harus melepaskan cinta kita terhadap selain Allah terlebih dahulu dengan cara kita beruzlah itu tadi. Dengan cara kita berzikir, kata Rasulullah di dalam surah Al-Insan ayat 2526, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Allah dawuh, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Esok awan sore Muhammad, jadikanlah momen-momen itu, walaupun Anda di tengah kerja, di tengah masyarakat, buatlah hatimu berzikir padaku. Itu kata Allah. Begitu juga malam Muhammad. Dan niki Pak, zikir sing tak maksud ketika kita di kantor, ya, bukan mengucapkan zikir la ilaha illallah, bukan jahri, itu bukan, tapi zikir sirri, yaitu la ilaha illallah, maksudnya Allah dalam hati. Dan diteruskan zikir la ilaha illa anta, yaitu sirul asror. Di situ ada tahapan-tahapan, mungkin sampai diajari guru-guru sampean piyambak nanti. Yes. Jadi enggak ada kata alasan terhadap Allah, sibuk apapun kita tetap diperintahkan untuk mengingat pada Allah. Ingat maksudnya hati sadar dan menyadari semua apa yang terjadi semata-mata itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah ajaran Rasulullah. Dan ini menurut survei saya selama ini, yang mau masuk dan tolak belajar ilmu itu adalah Nahdlatul Ulama. Jujur mawon kula ngomong, kula bukan berarti mendiskriminasikan yang lain. Enggak. Ini miturut sepengetahuan saya, tesis saya di tengah masyarakat. Tesis saya, survei saya seperti itu. Entah survei sampai bagaimana, tetapi mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan berarti ini berat atau ringan, enggak. Semua kembali pada diri kita masing-masing. Itulah kata Rasulullah, 73 golongan, yang 72 finar, yang 1 fil jannah, ahlu sunnah wal jamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita itu betul-betul estu masuk di dalam golongan satu ini, golongan yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yoiku dievaluasi maneh. Salat wis khusuk apa durung? Nek durung ojo kesusu dhisik. Lho ngoten lho. Ojo kesusu dhisik. Memang Pak, kita tahapan Pak, ada tahapan-tahapan sendiri. Mari PAUD ya, munggah maneh nang TPQ, no TK, MI, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, Musyawirin dan seterusnya. Kita mengikuti tahapan-tahapan itu. Cuman saya tanya, mosok sih kita mau terus di la ilaha illahuan saja? Enggak. Mestinya umur kita yang sudah tua, mestinya kudu naik sampai sempurna seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak 100% lah Pak, 50, 60 atau gimana. Sebab kita dalam satu ayat sampean renungno engko sadurunge tilem mpun sakniki nggih, mangkana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa saat di dunia hati ini masih buta terhadap Allah karena ada hijab tutup di dalam hati kita, terus kita sudah memenuhi kematian, masuk dalam ajal, di akhirat pun kita pun juga buta. Wa adallu sabila, wa adallu, dan lebih sesat dan lebih gelap. Apa nih sabilan, jalannya? Mohon maaf, kita dikasih Allah jasad, juga disertai
meripat mata namanya ainul basariyah. Kita dari rumah tadi ke sini dengan mata yang tidak buta. Kita nanti pulang mata nggak buta sampai di rumah mboten. Oke. Coba nanti kita pulang semuanya terpejam. Dan atau ibu ditutup sarung, ditutup kudung mripate, Pak ditutup sarung. Merem. Ayo mulai bareng kanthi merem kabeh. Iso tutup omah mboten? Walaupun sampean sudah tahu rumahnya. Aku yakin ono sing mlebu got, ono sing tabrakan dan lain sebagainya. Ruh juga begitu untuk menunaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, seperti itu Pak. Ruh juga Allah kasih ainul basiro, mata hati Pak. Mata hati manakala tertutup sesuatu maka gelaplah jagatnya hati. Kita lihat di dalam kitab Al-Hikam. Ini kitab yang tren dikaji oleh para alim ulama, khususnya di Nahdlatul Ulama. Buka di pasal 41. Al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta. Allah iku ya gak iso ditutupi dengan sesuatu. Krana ing mungguh Allah iku sesuatu itu tidak ada alias adam hakikate. Wa innamal mahjubu anta, justru kitalah yang terhijabi dengan sesuatu. Wis. Iki ngelu iki nek dijekno iki. Nek mboten enten dasare la ilaha illa anta, wangel mak memahami. Wis kata buka wis. Kowe cek golek ya aku ae sampean kok. Ketemu pasar takok, ketemu endi? Kula bebas kula niki, bebas. Huk endi wae berbicara tentang hal ini, ning kantor tak layani, ning sawah tak layani, semua, tidak hanya di pondok pesantren tok, mboten. Dimanapun nek jenengan tangklet, bahkan saya membuka fasilitas interaktif ya. Mungkin panitia kan sudah tahu nomor saya. Untuk WA tanya apapun, khususnya tentang tauhid la ilaha illa anta dengan la ilaha illa ana. Teng mriku. Monggo dipersilakan nek pancen jenengan pingin ngunggahno pemahaman wawasan dijadikan sebagai mukobalah atau referensi untuk ketauhidan sampean, supaya betul-betul Pak kita beribadah itu estu sampai ma'rifat pada Allah. Iki penting menurut kula. Yes, jadi barang siapa saat di dunia mata hati kita, ruh ini masih buta terhadap Allah dikarenakan tertutup, engko nek balik wa inna ilaihi rajiun, jangan harap iku terang. Mangkane munculi apa ono alam barzah, gitu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi alam barzah itu alam sebagai alam pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Di sini adalah barzakhun, maknanya dinding yang tebal. Ruh kalau sudah masuk di situ, dimasukkan Allah di alam barzah, tidak akan bisa keluar kembali ke dunia, tidak akan bisa keluar ke akhirat ila yaumi yub'atsun, kalau tidak datangnya hari kebangkitan. Artinya barzah itu tutup Pak ya, mendindingi kita, menutupi hati kita sehingga kita tidak bisa makrifat pada Allah. Lah dindingnya, barzahnya hati sampean kali kula dikatakan di dalam Al-Qur'an wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Hub adalah cinta, asyahawah kesenangan yang disenangi hawa nafsu. Wis tuwiti ae jelas. Muga-muga dadi ilmu ingkang manfaat barokah terhadap kita dan anak putu kita, khususnya masyarakat Desa Karangrejo, Kecamatan Keromengan, Kabupaten Malang. Pun mugi-mugi sedaya napa ingkang kula sampaiake estu status ilmu ingkang manfaat. Lan saking kula mbok menawi banyak Pak kesalahan saking kula,
khilaf segi ucapan apapun tindakan sifat akhlak kula kurang berakhlak karimah, kula nyuwun agung isih pangabsami luwih-luwih dateng sesepuh tokoh masyarakat tokoh agama